lagi bersama aku Nanat. Di sini kita akan belajar apa ya? Ada yang tahu nggak ya? Oke deh, aku jawab aja deh. Sekarang kita akan belajar interaksi sosial dan juga motivasi belajar. Ada yang tahu nggak apa aja sih itu? Yaudah deh, kita cari tahu sama-sama ya. Yang pertama, pengertian interaksi. Interaksi merupakan aktivitas ke arah perubahan tingkah laku melalui interaksi aktif individu terhadap lingkungan atau pengalaman. Menurut Santoso, perumusan bahwa interaksi sosial adalah suatu hubungan antara interaksi atau lebih, di mana melakukan individu yang satu mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki kelakuan individu yang lainnya. Oke, yang kedua itu ada jenis-jenis interaksi sosial. Ada 3 nih, apa aja? Tahu nggak? Oke deh, kita tahu aja ya. Yang pertama, interaksi verbal. Yang kedua, interaksi fisik. Yang ketiga, interaksi non-emosional. Ada juga nih ciri-ciri interaksi sosial. Ada apa aja ya? Ada yang tahu nggak? Ada 4 nih. Yang pertama itu adanya 2 orang pelaku atau lebih. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik antara pelaku. Yang ketiga, diawali dengan adanya kontak sosial baik secara langsung. Yang keempat, mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Yang jelas, jangan jelas. Oke, selanjutnya ada interaksi pengajar dengan peserta didik. Pengertian interaksi pengajar dan peserta didik. Interaksi dalam proses pembelajaran merupakan suatu aksi di mana yang dilakukan oleh seorang guru dalam menyampaikan pembelajaran hingga terjalinnya hubungan yang harmonis atau timbal balik antara guru dengan siswa dan siswa untuk siswa. Oke, ada juga nih jenis pola interaksi dalam pelajaran. Menurut Sanjaya, dalam pembelajaran, interaksi antara guru dengan siswa terdapat model atau pola interaksi, di mana model atau pola interaksi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, pola interaksi satu arah. Yang kedua, pola interaksi 2 arah. Yang ketiga, pola interaksi multi arah. Oke, selanjutnya ada motivasi. Pengertian motivasi. Secara etimologi, kata motivasi berasal dari bahasa Inggris yaitu motivation, yang artinya daya batin atau dorongan. Motivasi bisa datang dari diri sendiri atau dari orang lain. Dengan adanya motivasi, maka seseorang dapat mengerjakan sesuatu dengan antusias. Nah, disimpulkan, pengertian motivasi adalah segala sesuatu yang mendorong atau menggerakkan seseorang untuk bertindak melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu. Dalam kegiatan belajar, maka motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerakan di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan juga yang memberi arah pada kegiatan belajar itu dapat tercapai. Selanjutnya ada juga nih jenis motivasi. Jenis motivasi dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, motivasi intrinsik dan juga motivasi ekstrinsik. Pertama, motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu didorong dari luar, karena setiap individu itu sudah punya dorongan sendiri untuk melakukan sesuatu. Berbeda dengan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ekstrinsik maksudnya salah. Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsangan dari luar. Motivasi ekstrinsik diperlukan agar siswa mau belajar. Menurut pendapat lain, motivasi itu ada 4. Yang pertama, motivasi dilihat dari dasar pembentukannya. Yang kedua, motivasi dilihat menurut pembagian Woodward dan Marcuse. Yang ketiga, motivasi jasmaniah dan motivasi rohaniah. Nah, yang keempat itu motivasi yang tadi, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Berdasarkan macam-macam motivasi belajar dari para ahli, dapat disimpulkan
bahwa macam motivasi dibagi menjadi motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Namun kedua motivasi tersebut tidak dapat berdiri sendiri, harus bergandengan sama-sama. Nah, selanjutnya ada sumber motivation. Ketika termotivasi, seseorang akan bergerak dan mengambil tindakan. Menurut para ahli, motivasi dipengaruhi oleh kepuasan kebutuhan yang diperlukan untuk mempertahankan hidup atau penting untuk kesejahteraan dan pertumbuhan. Dilansir dari Very Well Meet, motivasi tidak hanya mengacu pada faktor-faktor yang mengaktifkan perilaku, ia juga melibatkan faktor-faktor yang mengarahkan dan mempertahankan tindakan yang diarahkan pada tujuan. Ada 3 nih tujuannya. Yang pertama itu aktivitas, yang kedua keturunan, dan yang ketiga itu intensitas. Adapun beberapa langkah yang dapat diambil untuk menumbuhkan motivasi. Caranya itu yang pertama, itu sesuai dengan tujuan dan fokus terhadap hal-hal yang penting. Yang kedua, jika mengenangani sesuatu yang besar atau yang berlebihan, dibagi menjadi langkah-langkah yang lebih kecil. Atau cobalah mengarahkan pandangan untuk mencapai langkah pertama pada menuju kemajuan. Yang ketiga, tingkatkan kepercayaan diri. Yang keempat, ingatkan diri tentang apa yang dicapai di masa lalu dan di mana letak kekuatan Anda. Yang kelima, jika ada hal-hal yang membuat diri kita itu merasa tidak percaya diri, cobalah untuk melakukan perbaikan di area tersebut sehingga kita itu bisa merasa terampil dan mampu. Ada juga nih peran motivasi. Di dalam kegiatan belajar, peran motivasi sangat diperlukan. Peran dari motivasi tersebut adalah dapat menumbuhkan gairah dan semangat dalam menjalani proses kegiatan belajar. Dengan motivasi ini, peserta didik dapat mengembangkan aktivitas dan inisiatifnya, dan juga dapat mengarahkan serta memelihara ketekunan dalam melakukan kegiatan belajar. Selanjutnya ada unsur yang mempengaruhi motivasi belajar. Itu. Yang pertama, unsur-unsurnya itu adalah cita-cita atau apresiasi siswa. Yang kedua, kemampuan siswa. Yang ketiga itu kondisi siswa. Yang keempat itu kondisi lingkungan siswa. Maksudnya itu kondisi lingkungan siswa berupa keadaan alam, lingkungan tempat tinggal, pergaulan sebaya, kegiatan kemasyarakatan. Yang kelima, unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran. Nah, selanjutnya ada upaya guru dalam membelajarkan siswa. Guru adalah seorang pendidik profesional. Adapun yang harus diperhatikan sebagai seorang guru, yang pertama itu adalah kedisiplinan guru, yang kedua itu adalah kepribadian guru. Nih, dikemukakan beberapa petunjuk untuk meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama itu memperjelas tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, membangkitkan minat siswa. Yang ketiga, ujian. Yang keempat, menciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar. Yang kelima itu menggunakan variasi metode penyajian yang menarik. Yang keenam itu mengetahui hasil belajar. Yang ketujuh ini sebenarnya bisa dipakai dan bisa enggak. Cuman kalau mau dipakai itu juga nggak apa-apa. Seperti hukuman misalnya, kita diberi PR tapi kita tidak mengerjakan. Nah, dari gurunya itu mungkin akan memberi hukuman, mungkin dia harus lebih mengerjakan soal yang lebih banyak dari sebelumnya atau yang lainnya. Nah, sudah selesai nih. Jadi proses pembelajaran akan berhasil manakala siswa mempunyai motivasi dalam belajar. Oleh karena itu, guru perlu menumbuhkan motivasi belajar siswa untuk memperoleh hasil belajar yang optimal. Guru dituntut kreatif, membangkitkan motivasi belajar pada siswa. Nah, sekian dulu dari Nanat. Semoga membantu. Dadah! Are you down?